banyak gitu. Kebetulan ketemu Rike, dia juga punya kegelisahan yang sama, jadi senang banget kita bisa terlibat di film ini gitu. Nah kalau yang film yang lagi persiapan ini juga bicara soal perempuan yang sangat hebat, yang teguh, yang berhasil menunjukkan impiannya. Golkar mungkin menjaga eksistensi sampai sekarang masih eksistensi di dunia entertain seperti apa sih Golkar? Ya mungkin karena itu sesuatu yang saya benar-benar senang kerjain, sesuatu yang saya passionate kerjain, ya mudah-mudahan sih orang-orang tetap merasa bahwa oh ya ini bisa memerankan peran yang mereka bisa perankan gitu. Tapi di lain pihak saya sih sendiri selalu merasa bahwa saya harus selalu belajar ya, bahwa saya belum, apakah saya menguasai secara baik semuanya, saya nggak pernah merasa bahwa saya menguasai semuanya, tapi saya belajar terus. Dan saya kesini juga diundang sama guru acting saya. Jadi kadang kalau iseng, kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan, saya main kertas, terus kemudian bikin-bikin monolog gitu ya, terus ya ngomong sendiri gitu di sekolah nantinya. Jadi kayak gitu-gitu sih. Mungkin jarang melihat dengan kaca lagi nyari tulangan baru atau enggak. Paling sekarang ini sebutannya kebetulan bukan di acara-acara di televisi, tapi lebih kepada yaitu di film. Apa ya? Lagi apa namanya? Bisa dibilang kan Golkar yang udah lama juga senior gitu, tapi masih tetap sekolah untuk mengasah ilmu acting gitu. Karena saya merasa bahwa itu suatu skill yang harus diasah terus gitu ya, jadi harus kita latih terus, kita harus menemukan hal-hal yang baru juga gitu, dan itu kan sebenarnya kita belajar terus, kita menemukan hal yang baru. Saya pikir sih kita nggak boleh membunuh ingin tawan kita, jadi kita harus selalu ingin tahu coba hal yang baru. Kebetulan bulan Februari saya senang banget diajakin sama Happy Salma, nggak baca puisi di Galeri Indonesia Kaya. Jadi kita selalu mencoba hal yang baru gitu. Jadi latihan lagi, belajar lagi, latihan lagi, belajar lagi. Kayaknya kalau kita passionate, kita akan terus melakukan itu gitu. Kalau berhenti itu gimana ya? Ini kan sesuatu yang hidup gitu. Sesuatu acting itu sesuatu yang hidup. Kita nggak bisa berhenti belajar. Kalau ini banget sama kesehatan gitu kan, menjaga kesehatan. Saya merasa bahwa beberapa waktu ini saya agak mengabaikan kesehatan gitu ya, jadi mulai olahraga lagi. Aduh saya tahu banget ya olahraga itu sangat penting, apalagi kita sekarang melihat bahwa banyak orang-orang itu sampai usia lanjut sebenarnya bisa sangat sehat dengan olahraga, harus nambah otot. Itu sekarang mulai olahraga, kalau tadi bolong-bolong, ini mulai rajin lagi olahraga. Kayaknya mesti apa ya? Itu yang saya harus berhenti diri saya sendiri sih. Olahraga apa sih? Saya ke gym. Saya cardio, dikit. Tadi kan saya merasa cardio itu cukup, cardio itu kayak lari gitu ya. Tapi ternyata penelitian yang sampai sekarang itu bahwa imunitas kita tuh ada di otot. Kita kalau nggak punya otot ya gampang sakit, gampang apa. Saya kayak orang tua saya tapi memang nggak terlibat itu olahraga, menyebabkan dia bisa jalan-jalan, bisa tur gitu. Kita pengen kayak gitu ya, umur panjang tapi bisa menikmati juga gitu, tapi bisa jalan sendiri gitu, menyenangkan gitu. Dan saya berharap saya bisa seperti itu saya. Tapi ada bulan berapa kali? Seminggu sih saya mau usahain selain olahraga ada pola makan juga nggak sih yang dijaga? Kalau makan saya nggak terlalu susah, soalnya biasanya makan dikit. Makan jadi buat saya jaga makan kadang-kadang memang kita tergoda untuk makan enak, makan itu kan nggak sehat. Cuma ya kira-kira lah kalau makan yang tapi ya makan saya nggak pernah makan terlalu banyak dari kecil tapi kalau tapi kurangin lagi sih karena
dari 10 tahun ini naik 2 kilo. Jadi saya pengen turunin lagi, tapi lebih dari itu saya pengen kecilin badannya karena nggak cuma berat badan tapi juga harus kecilin lagi. Makanya harus olahraga. Sekarang banyak banget ya. Sekarang 4 2, dan saya tuh biasanya selain timbangnya tiap hari, saya tuh biasanya baju itu dari zaman dulu tuh masih bisa pakai kayak gini. Udah lama nih atasnya standar ya. Ini bisa berapa tahun yang lalu sampai sekarang masih kuat karena buat saya ukurannya adalah baju gitu. Kalau baju saya kesempitan, tandanya badannya dikecilin. Biasanya kan orang baju kesempitan baju baru lebih gede gitu. Kalau saya enggak, kalau saya bajunya kesempitan, badannya kecilin. Itu pas, nah udah pas. Begitu kesempitan lagi, kecilin lagi. Jadi kalau itu tipe yang apa namanya masih memakai baju yang sebelumnya itu Iya. koleksi. Jadi baju-baju saya kalau menurut saya benar-benar suka, pertama jeans itu patokan yang sama yang jadi kadang-kadang teman saya bilang, ih berapa tahun jadi gede banget. Bajunya pasti nggak berubah. Dan kita pasti kan pakai jeans setiap hari, sering lah pakai yang penting setiap minggu pasti ada pakai jeans itu kan pas ya. Kalau dia kesempitan ya tandanya kecil badannya. jadi saya ya gitulah gitu. Ukurnya pakai baju. Kak, ngomongin soal pakaian, jadi tipikal orang yang kayak pilih-pilih pakaian gitu dengan harga yang kredit atau kayak yang penting nyaman aja dipakai atau gimana? Nyaman aja sih, kayak baju yang saya pakai itu misalnya ini apa logo brand, terus kemudian bajunya ini ya baju standar lah. Saya memang nggak terlalu dan banyak baju saya itu timeless karena modelnya nggak terlalu apa ya, modelnya itu klasik jadi dipakai tahun kapan aja bisa. Terima kasih. Thank you ya, terima kasih semua.